bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jumpa lagi dengan saya Dian Komala dari kelas 2A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dari Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang Angkatan 2019. Kali ini saya akan mengapresiasi sebuah novel yang bertujuan untuk memperkenalkan salah satu karya sastra di Indonesia ini. Juga untuk penilaian individu mata kuliah apresiasi prosa fiksi Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Verina Meliasanti SSMPD. Selanjutnya, karya prosa fiksi yang diapresiasi oleh saya ini berupa satu buku novel yang bergenre fiksi remaja. Selanjutnya, saya akan membacakan identitas dari buku ini. Yang ke-1 judul buku yaitu novel skrip, yang kedua penulis bernama Wahyuni Kasno, yang ketiga tahun terbit pada tahun 2014, yang keempat penerbit bernama PT Elex Media Komput Indo, kelompok Gramedia anggota IKAPI Jakarta, yang kelima jumlah halaman berjumlah 187 halaman, yang keenam editor bernama Aprianti P. Pardede, dan yang ketujuh yaitu ISBN atau International Standard Book Number adalah kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik. ISBN di buku ini kodenya 978, strip 602, strip 02, strip 5537, strip 8. Selanjutnya saya akan membacakan sinopsis dari buku novel ini. Skrip. Aga, pengusaha sukses, pendiri Dewi Raga Group. Rama yang menjadi aktor sukses dan Daya yang mengiringi langkah Rama sebagai aktris hebat. Impian yang diraih bersama-sama itu ternyata harus hancur karena sebuah skrip yang disusun oleh manajemen atas tempat Rama dan Daya bernaung. Ingin artisnya semakin terkenal, Bradas manajemen menciptakan skrip yang mempermainkan Daya, skrip yang memperbudak Rama, dan skrip yang bertujuan untuk menghancurkan Aga. Daya, Aga, dan Rama, tiga orang sahabat yang mengejar impian mereka, sambil terus berusaha untuk mempertahankan persahabatan dan juga cinta yang tumbuh diam-diam. Lihatlah orang-orang di sekitarmu. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan mencari sahabat hidup, kau akan menyadari bahwa orang yang kau cari itu adalah sahabatmu sendiri. Dialah yang sejak dulu ada di sampingmu, seperti aku yang mencintainya. Lanjut ke tokoh utama, dalam cerita ini ada 3, yaitu yang pertama, Daya Ratu Maharani yang mengubah namanya menjadi Cean Anasya karena dia sudah menjadi artis besar. Yang kedua, Eka Rama Muhammad, panggilannya Rama. Sama seperti Daya, dia juga mengubah namanya menjadi Kelen Abraham. Dan yang ketiga, Dwi Raga Mahardika, panggilannya Aga. Lanjut ke tokoh pendukung, diantaranya 1. Keluarga dari Daya yang terdiri dari ayah, mama, dan adik kembarnya Nova Novi. 2. Direktur Berada Big Boss di Bradas Manajemen. 3. Kak Ragil, kakak dari Aga. 4. Ana dan Dandi yang pada akhirnya mereka menikah. 5. Dewi Dindra. 6. Raka, adik dari Direktur Berada. Dan 7. Luci Alicia. Lanjut ke watak atau karakter para tokoh. Yang ke-1, Daya memiliki karakter yang baik, tetapi lama-kelamaan dia memiliki karakter yang agak angkuh. Dia cerdas dan juga bertanggung jawab. Yang kedua, Rama memiliki karakter yang berpendirian teguh. Yang ketiga, Aga memiliki karakter yang baik, bisa jadi penengah ketika ada perselisihan di antara Daya dan Rama. Yang keempat, keluarga Daya memiliki karakter keluarga yang sangat baik dan harmonis. Hanya saja ketika Daya menjadi artis besar, mamanya hanya menganggap Daya sebagai mesin uang mereka. Yang kelima, Direktur Berada memiliki watak yang arogan dan ingin. Yang keenam, Kak Ragil, kakak dari Aga, memiliki watak yang sangat baik dan peka terhadap perasaan seseorang. Yang ketujuh, Ana dan Dandi, pasangan yang harmonis memiliki watak baik dan sabar. Apalagi Dandi, ketika di hari pernikahannya, nama yang tersemat dalam undangan bukan nama dia, melainkan Aga. Tetapi dia rela tetap mencintai dan melakukan apa saja untuk memastikan Ana bahagia. Dikutip dari halaman 135 pada novel ini. Yang kedelapan, Dewi Dindra, memiliki karakter yang baik, sabar, dan berpendirian teguh. Yang ke-9, Raka, adik dari Direktur Berada, memiliki karakter yang arogan seperti kakaknya. Yang ke-10, Luci Alicia, memiliki karakter yang angkuh, ingin segala mimpinya tercapai menjadi seorang artis yang terkenal. Lanjut ke alur yang digunakan penulis dalam cerita ini. Jenis alur yang digunakan dalam cerita ini yaitu alur bukan kronologis, karena dalam cerita ini penulis menggunakan tahap-tahap alur campuran, progresif, regresif. Lanjut ke latar yang digunakan penulis dalam cerita ini. Penulis menggunakan latar tempat di sekolah SMA, Dreamzy Cafe, Drom, Bradas Manajemen, Bandara,
rumah daya, rumah keluarga daya, restoran mama daya, rumah anak, rumah sakit, dan Gramedia. Selanjutnya, penulis menggunakan latar waktu pada pagi hari, siang hari, serta malam hari. Selanjutnya, latar sosial. Penulis secara garis besar mengisahkan tentang kehidupan di perkotaan. Lanjut, sudut pandang penceritaan penulis. Yang ke-1, penulis menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal, yaitu kata ganti aku. Yang kedua, penulis menggunakan sudut pandang orang pertama jamak, yaitu kata ganti kami. Yang ketiga, penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga jamak, yaitu kata ganti mereka. Lanjut ke bahasa yang digunakan penulis. Penulis menggunakan bahasa yang baku dan tidak baku, tetapi sangat mudah dipahami oleh pembaca. Lanjut ke amanat dari cerita ini, yaitu jika kita ingin menggapai impian kita, raihlah dengan sungguh-sungguh dan gapailah impian tersebut setinggi langit. Lanjut ke tema. Tema dari cerita ini tentang persahabatan. Hal yang dominan muncul dalam karya ini yaitu sosial. Mengapa sosial? Karena di novel ini, penulis menjelaskan tentang kehidupan perkotaan dari orang biasa yang ingin menjadi artis yang sangat terkenal. Saya menggunakan pendekatan emotif. Pendekatan emotif adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang menyelami emosi atau perasaan pembaca. Dalam novel ini ada kesedihan, kekecewaan, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, saya menggunakan pendekatan emotif karena sudah menemukan unsur-unsur keindahan dalam penyampaian cerita ini. Keunggulan dari buku ini yaitu buku ini dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Kualitas yang bagus menggunakan kertas book paper seperti novel lain pada umumnya. Bisa dibaca di aplikasi iJakarta. Hanya saja kelemahan dari buku ini, penulis tidak menyematkan pembatas buku. Ini cukup sulit untuk pembaca, karena kadang saya sendiri sebagai pembaca suka lupa membaca buku itu sampai halaman berapa kalau tidak ada pembatas bukunya. Sebagai pembaca, saya merekomendasikan novel ini tentang impian yang harus diraih dengan sungguh. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian mengapresiasi novel yang berjudul Skrip ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.